Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Rina sudah terlalu lelah untuk menangis. Ia menatap layar komputer yang hampir kosong di lantai kantor yang sepi. Jam dinding menunjukkan pukul 20.47. Tubuhnya terasa seperti digantung pada sisa tenaga yang ia paksa bertahan. Sejak ibunya, Bu Sulastri, 3 hari lalu, Rina tidak benar-benar tidur. Ia hanya berpindah dari kursi kantor ke kursi ruang tunggu rumah sakit. Lalu kembali lagi. Ponselnya menyala. Nama Arman muncul di layar. Rina menarik napas sebelum menjawab. "Kamu masih di kantor?" Suara Arman terdengar berat, tapi bukan karena lelah bekerja, lebih karena bosan di rumah. "Iya, aku ambil lembur lagi. Biaya ICU belum lunas," jawab Rina pelan. Di seberang sana terdengar helaan napas panjang. "Aku tadi cari lowongan lagi. Susah banget sekarang. Semua minta pengalaman." Rina memejamkan mata. Kalimat itu sudah ia dengar berbulan-bulan. Sejak Arman berhenti dari pekerjaannya setahun lalu dengan alasan lingkungan tidak sehat, ia belum benar-benar mendapatkan pekerjaan tetap lagi. "Kamu sabar ya," lanjut Arman, nada suaranya berubah sedikit defensif. "Aku juga nggak enak terus-terusan begini." Rina ingin percaya. Ia selalu ingin percaya. "Aku tahu. Tapi kamu juga jangan terlalu sering di rumah sakit. Mama bilang kamu jadi nggak fokus ngurus rumah." Kata mama selalu menjadi pengingat bahwa di rumah itu, Rina bukan hanya istri, ia juga menantu yang dinilai. "Aku tetap masak tadi pagi," jawab Rina. "Ya, tapi kata mama rasanya kurang." Kalimat itu seperti titik kecil yang menambah berat di dada Rina. Bukan soal asin atau tidak. Bukan soal masakan. Tapi tentang bagaimana semua yang ia lakukan selalu terasa kurang. Telepon ditutup tanpa ada pertanyaan tentang kondisi Bu Sulastri hari ini. Ketika Rina membuka pintu rumah, aroma minyak panas menyambutnya. Televisi menyala keras di ruang tengah. Bu Ratna duduk di sofa dengan wajah kaku, tangan terlipat di dada. Ia tidak perlu berdiri untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di rumah itu. "Pulang juga," ucap Bu Ratna tanpa senyum. "Iya, Bu. Maaf malam. Kamu kalau masak jangan setengah hati. Sayur tadi hambar." Arman sampai nambah garam sendiri. Rina menggigit bibirnya. Ia tahu itu bukan keluhan biasa. Itu sindiran. Arman keluar dari kamar, mengenakan kaos rumahan. "Mama cuma ngingetin. Kamu kan istri." Rina berdiri di antara mereka, masih memegang tas kerja. Keringat di punggungnya belum kering. Kepalanya berdenyut. "Aku sudah coba sebaik mungkin," katanya pelan. Bu Ratna mendengus. "Perempuan itu harus bisa urus rumah. Kerja boleh, tapi jangan lupa kewajiban." Kata kewajiban seperti pisau kecil yang digoreskan pelan-pelan. Rina ingin menjelaskan bahwa ia bekerja bukan untuk membeli tas atau liburan. Ia bekerja untuk membayar obat, listrik, makan, dan sekarang, mesin yang membantu napas ibunya. Tapi ia tidak menjelaskan. Ia memilih ke dapur. Di sana, ia membuka panci dan mencicipi sisa sayur. Rasanya biasa saja. Tidak hambar. Tidak berlebihan. Tangannya gemetar. Entah karena lelah atau karena menahan sesuatu yang lebih besar. Ia teringat wajah Bu Sulastri yang pucat di ruang ICU. Selang di hidung. Monitor berbunyi pelan. Dokter Hadi tadi siang mengatakan kondisinya stabil, tapi belum sadar. Stabil tidak berarti aman. Stabil hanya berarti menunggu. Rina menyandarkan tubuhnya ke dinding dapur. Air matanya akhirnya jatuh. Sunyi. Tanpa suara. Ia ingin berada di sisi ibunya setiap saat. Tapi setiap jam di rumah sakit berarti potongan gaji yang berkurang. Setiap cuti berarti risiko keuangan yang lebih rapuh. Dan di rumah ini,
Tak ada satupun yang benar-benar bisa menggantikannya bekerja. Arman masuk ke dapur, membuka kulkas, lalu berkata tanpa menatapnya. Besok kamu tetap masuk, kan? Iya. Bagus. Jangan sampai kamu terlalu larut urus ibumu sampai kerjaan terganggu. Rina menatap punggung suaminya. Ada sesuatu yang terasa ganjil, bukan pada kata-katanya, tapi pada prioritasnya. Bukan tentang ibunya yang koma. Bukan tentang bagaimana Rina menanggung semuanya. Yang penting bagi Arman adalah keseimbangan rumah ini tetap berjalan, dengan Rina sebagai porosnya. Saat Arman pergi, Rina membuka ponsel dan melihat notifikasi tagihan rumah sakit yang masuk. Angkanya membuat dadanya sesak. Ia membuka aplikasi perbankan. Saldo menipis lebih cepat dari yang ia perkirakan. Di ruang tengah, Bu Ratna tertawa kecil menonton acara komedi. Suara itu terasa asing. Rina mematikan kompor, mencuci tangannya, lalu berdiri diam beberapa detik. Ada dua pilihan kecil di kepalanya malam itu, meminta Arman mencari kerja apapun, atau diam dan mengambil lebih banyak lembur. Ia tahu jika ia mendesak, Arman akan merasa diserang. Ia tahu Bu Ratna akan menyebutnya tidak tahu diri sebagai istri. Rina menelan napas. Ia membuka pesan pada atasannya dan mengetik, "Pak, saya bersedia ambil tambahan shift minggu ini kalau masih tersedia." Jempolnya sempat berhenti di atas tombol kirim. Tubuhnya sudah kelelahan. Tapi rasa takut kehilangan ibunya lebih besar daripada rasa lelahnya sendiri. Pesan itu terkirim. Keputusan kecil. Berisiko bagi kesehatannya. Berisiko bagi kesabarannya. Rina mematikan lampu dapur dan berjalan ke kamar dengan langkah pelan. Di balik pintu tertutup, ia tahu esok pagi ia akan kembali menjadi istri yang dinilai, menantu yang diuji, dan anak yang merasa bersalah. Dan untuk pertama kalinya, jauh di dasar hatinya, muncul pertanyaan yang belum berani ia jawab. Sampai kapan ia harus menjadi kuat? Sendirian? Pertanyaan itu masih tertinggal di kepala Rina keesokan paginya. Sampai kapan ia harus menjadi kuat sendirian? Ia berdiri di depan ruang Icu dengan mata sembab dan tubuh yang belum benar-benar pulih dari lembur semalam. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Lampu putih rumah sakit membuat segalanya terasa lebih dingin dari seharusnya. Di balik kaca, Bu Sulastri terbaring tanpa gerak. Wajahnya pucat namun tenang, seolah hanya tidur panjang. Rina menempelkan telapak tangannya ke kaca. "Ibu, aku di sini," bisiknya pelan. "Bu Rina." Suara itu membuatnya menoleh. Dokter Hadi, pria parubaya dengan wajah profesional yang sulit ditebak emosinya, berdiri dengan map di tangan. Sejak hari pertama Bu Sulastri dirawat, dokter itulah yang menjelaskan setiap perkembangan atau ketiadaannya. "Bagaimana, Dok?" tanya Rina cepat, seolah satu kalimat bisa mengubah takdir. "Kondisi ibu Anda stabil. Tekanan darah dan detak jantung normal. Tapi kesadarannya belum kembali." Dokter Hadi berbicara tenang, terukur. "Kita masih harus observasi beberapa hari ke depan." "Stabil," kata itu lagi. Artinya, belum ada perubahan. Rina bertanya hati-hati. Belum signifikan. Namun belum ada perburukan juga. Itu hal baik. Hal baik. Rina mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cukup untuk hari ini. Tapi di balik ketenangan dokter, ia tetap mendengar jeda yang menggantung, ketidakpastian. "Terima kasih, Dok," ucapnya pelan. Saat dokter itu pergi, Rina merasa lututnya lemas. Stabil berarti menunggu. Menunggu berarti biaya terus berjalan. Langkah sepatu terdengar mendekat. Arman muncul di lorong bersama Bu Ratna. Pak Darto berjalan sedikit di belakang. Wajahnya datar seperti biasa. Tak banyak bicara namun selalu hadir mengikuti keputusan istrinya. "Kata dokter gimana?" tanya Arman. "Stabil. Tapi belum sadar," jawab Rina. Bu Ratna menghela napas panjang. "Ya sudah, yang penting hidup dulu. Sisanya nanti saja." Nada suaranya terdengar praktis, bukan hangat. "Kan ibumu
Kalimat itu seperti jarum kecil yang menusuk tepat di titik paling sensitif. Keluarga kita juga, ulang Rina pelan. Iya, kita tanggung bareng-bareng, tapi jangan sampai membebani terlalu jauh. Rina tahu maksudnya. Bukan sekadar mengingatkan. Itu sindiran. Biaya rumah sakit terlalu membebani keluarga. Seolah Bu Sulastri adalah beban luar. Seolah ibu yang membesarkannya sendirian itu bukan bagian dari hidup Arman. Rina memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah yang ia rasakan bukan hanya pada ibunya, tapi pada dirinya sendiri. Ia yang memilih menikah. Ia yang membawa ibunya masuk dalam lingkaran rumah ini. Aku yang tanggung, ucap Rina pelan, hampir berbisik. Itu ibuku. Di seberang, Arman terdiam sesaat. Ya sudah, aku cuma ingetin. Telepon ditutup. Rina menatap layar yang kini gelap. Kata-kata itu tidak terdengar kasar, tapi cukup untuk membuatnya merasa sendirian. Ia membuka kembali aplikasi perbankan. Menghitung ulang. Jika perawatan berlangsung lebih dari seminggu, ia harus menarik deposito kecil yang selama ini ia simpan diam-diam. Tabungan masa depan. Ia menggigit bibir. Pilihan kecil lain berdiri di hadapannya. Mempertahankan simpanan itu untuk jaga-jaga rumah tangganya, atau menggunakannya seluruhnya untuk ibunya. Rina menghembuskan napas panjang. Tanpa memberitahu siapapun, ia membuka menu pencairan deposito dan membaca syaratnya. Ada penalti jika dicairkan sebelum jatuh tempo. Tangannya gemetar. Jika ia mengambil uang itu, ia tidak punya cadangan lagi. Namun jika tidak, ia harus terus meminta atau mendengar sindiran tentang beban. Di layar ponsel, kolom konfirmasi terbuka. Rina belum menekan apapun. Tapi untuk pertama kalinya, keputusan tentang uang bukan lagi sekadar soal angka, melainkan soal siapa yang benar-benar ia lindungi dalam hidupnya. Kolom konfirmasi pencairan deposito itu akhirnya tidak jadi ditekan Rina malam sebelumnya. Ia menutup layar ponsel dengan tangan gemetar, lalu menyimpannya kembali ke dalam tas. Keputusan itu bukan karena ia berubah pikiran, melainkan karena ia takut. Takut jika uang itu habis. Ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi, tidak untuk ibunya, tidak untuk dirinya sendiri. Pagi itu, ia datang ke kantor dengan mata yang lebih berat dari biasanya. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat kurang tidur dan tekanan yang tak berhenti. Saat ia meletakkan tas di meja, Sari langsung memperhatikannya. Sari adalah rekan kerja sekaligus satu-satunya orang di kantor yang cukup dekat untuk membaca perubahan sekecil apapun di wajah Rina. Ia tidak pernah berbicara sembarangan, tapi sorot matanya selalu jujur. "Kamu nggak istirahat lagi?" tanya Sari pelan sambil menyerahkan berkas. "Aku baik-baik saja," jawab Rina cepat. Sari tidak langsung percaya. Ia berdiri lebih dekat, lalu tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, menyentuh pergelangan tangan Rina saat mengambil map. Rina meringis kecil. Sari berhenti. "Tangan kamu kenapa?" Rina refleks menarik lengannya. Di kulit bagian dalam, ada lebam samar keunguan yang hampir tak terlihat jika tak diperhatikan. Bekas ketika Arman menggenggamnya terlalu keras 2 malam lalu, saat mereka berdebat tentang biaya rumah sakit dan Rina menolak meminjam uang dari pihak lain. "Cuma kebentur meja," jawab Rina ringan. Sari menatapnya lama. "Rin." Nada itu bukan sekadar panggilan nama. Itu peringatan halus. "Serius. Aku kecapean saja," Rina menambahkan cepat, mencoba tersenyum. Sari menghela napas pelan. "Kalau cuma capek, nggak mungkin lebamnya kayak gitu." Kalimat itu membuat jantung Rina berdetak lebih cepat. Ia merasa seperti tertangkap, padahal ia sendiri belum berani mengakui sesuatu. "Aku nggak apa-apa," ulangnya, lebih tegas. Sari menahan diri. Ia tidak memaksa. Tapi sebelum kembali ke mejanya, ia berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu butuh cerita, jangan tunggu sampai semuanya terlalu berat." Kata-kata itu mengikuti Rina sepanjang pagi. Ia mencoba fokus bekerja,
Namun pikirannya terpecah antara ibunya di rumah sakit dan rumah yang terasa semakin menyesakan. Lebam di tangannya bukan luka pertama. Tapi itu pertama kalinya ada orang lain yang menyadarinya. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa takut, bukan pada Arman, melainkan pada kemungkinan bahwa semua ini mungkin bukan hal yang wajar. Sore hari, setelah menjenguk ibunya sebentar, Rina pulang dengan tubuh yang semakin letih. Bu Sulastri masih belum sadar. Dokter Hadi mengatakan respon sarafnya belum menunjukkan perubahan berarti. Stabil. Lagi-lagi stabil. Di rumah, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Bu Ratna duduk di meja makan dengan buku catatan kecil dan kalkulator. Pak Darto di sampingnya, diam seperti bayangan. Arman berdiri bersandar di dinding, memperhatikan Rina masuk. Kita perlu ngomong, kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Rina belum sempat melepas tasnya. Ada apa, Bu? Bu Ratna membuka buku catatannya. Di sana tertulis angka-angka yang Rina kenali. Gaji bulanannya, pengeluaran listrik, air, belanja, dan kini tambahan biaya rumah sakit. Gaji kamu sekian, ucap Bu Ratna sambil menunjuk angka. Potong cicilan, potong rumah sakit. Sisanya tinggal segini. Rina terdiam. Ia tidak pernah secara resmi menyerahkan rincian gajinya. Tapi Arman tahu. Dan Arman pasti yang memberitahu ibunya. Rumah ini bukan cuma kamu yang pakai, lanjut Bu Ratna. Sekarang kebutuhan keluarga besar makin banyak. Keluarga besar. Rina mengulang perlahan. Ya kami ini, sahut Arman cepat. Mama. Papa, kamu, aku, semua butuh makan. Rina menahan napas. Ada sesuatu yang berubah di udara. Ini bukan lagi sindiran soal masakan atau lembur. Ini tentang kontrol. Kamu harus tambah, kata Bu Ratna tegas. Kalau perlu cari kerja sampingan. Jangan sampai kami yang kekurangan gara-gara biaya ibumu. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada yang ia perkirakan. Gara-gara biaya ibumu. Seolah Bu Sulastri adalah beban luar yang merusak keseimbangan rumah ini. Aku sudah ambil lembur, jawab Rina. Suaranya lebih kecil dari yang ia inginkan. Masih kurang, Arman menyela. Kamu kan anak satu-satunya. Wajar kamu tanggung. Tapi jangan lupa kamu juga punya tanggung jawab di sini. Rina merasa kepalanya berdengung. Ia menatap angka-angka di buku itu seperti sedang melihat hidupnya diringkas menjadi kalkulasi. Ia ingin berteriak bahwa ia sudah memberi lebih dari cukup. Ia ingin bertanya kenapa Arman tidak bekerja apa saja dulu daripada menunggu pekerjaan yang layak. Tapi suaranya terjebak di tenggorokan. Dalam diam, ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada lebam di tangannya. Ia tidak pernah benar-benar memegang kendali atas uang yang ia hasilkan. Semua keputusan seolah harus melalui persetujuan orang lain. Aku akan usahakan, katanya akhirnya. Kalimat itu keluar seperti pengakuan kalah. Bu Ratna menutup buku catatannya dengan puas. Itu baru menantu yang tahu diri. Rina berdiri di sana beberapa detik setelah percakapan selesai. Sesuatu di dalam dirinya bergeser. Bukan lagi sekadar lelah atau bersalah. Ada rasa terancam yang pelan-pelan tumbuh. Malam itu, di kamar, ia membuka kembali aplikasi perbankan. Kali ini bukan untuk mencairkan deposito, melainkan untuk memeriksa detail mutasi rekeningnya. Ia mulai menghitung ulang, mencatat sendiri. Untuk pertama kalinya, bukan demi mereka, tapi demi memastikan apakah benar selama ini ia masih punya kendali, atau tidak sama sekali. Malam itu Rina masih terjaga ketika Arman tertidur lebih dulu di sampingnya. Percakapan singkat mereka sore tadi terus terputar di kepalanya, tentang pengeluaran rumah tangga yang makin besar dan permintaan Arman agar ia lebih percaya pada keputusan suami. Nada itu lembut, tapi ada sesuatu yang membuat Rina merasa dikecilkan. Ia membuka ponselnya pelan-pelan. Notifikasi dari aplikasi bank belum sempat ia cek sejak 2 hari lalu. Rina berniat memastikan saldo tabungan pribadinya, tabungan yang ia kumpulkan sejak sebelum menikah,
Hasil kerja kerasnya sebagai staf administrasi di kantor kecil tempat ia masih bekerja hingga kini. Angkanya membuat jantungnya berdegup lebih keras. Beberapa transaksi transfer dalam jumlah besar tercatat 3 minggu terakhir. Nominalnya tidak kecil. Totalnya hampir seperempat dari seluruh tabungannya. Rina menelan ludah. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia menarik uang sebanyak itu. Tidak pernah. Bahkan untuk kebutuhan ibunya, Bu Sulastri, yang saat itu sedang kontrol rutin ke rumah sakit, ia selalu membayar langsung dari rekening gajinya, bukan dari tabungan. Tangannya gemetar ketika ia membuka detail transaksi. Nama penerima tertera jelas. Rekening atas nama Arman. Udara kamar terasa mendadak sesak. Ia menoleh pada sosok suaminya yang terlelap. Wajah Arman tampak tenang, hampir polos. Pria itu selalu pandai berbicara tentang rencana masa depan, tentang usaha bersama, tentang investasi properti, tentang bagaimana ia ingin membesarkan nama keluarga. Rina memejamkan mata. Ada perasaan asing yang mengusik. Bukan marah. Belum. Lebih seperti retakan kecil pada sesuatu yang selama ini ia yakini utuh. Keesokan paginya, Rina menunggu sampai Arman selesai sarapan. Ia menyeduh teh, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. "Mas," katanya pelan, "aku lihat di rekeningku ada beberapa transfer ke rekeningmu. Itu untuk apa?" "Ya." Arman tidak langsung menjawab. Ia mengangkat wajahnya perlahan, seolah terkejut pertanyaan itu muncul. "Oh, itu." Arman tersenyum tipis. "Aku pikir kamu sudah tahu." Rina mengerutkan kening. "Tahu apa?" "Investasi yang kemarin aku ceritakan. Aku sudah mulai masukin modalnya." "Modal?" Rina mengulang. "Tapi Mas nggak pernah bilang akan pakai uang tabunganku." Arman meletakkan sendoknya dengan bunyi pelan, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. "Rina, kita ini suami istri. Uang kamu ya uang kita juga." Kalimat itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Namun ada sesuatu yang tetap mengganjal. "Aku nggak keberatan kalau memang untuk hal yang jelas." Rina berusaha berhati-hati. "Tapi investasinya apa, Mas? Aku belum pernah lihat proposalnya atau apapun." Wajah Arman mengeras sesaat sebelum kembali tersenyum. "Kamu nggak percaya sama aku?" "Bukan itu," Rina ingin berkata. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. "Aku cuma ingin tahu detailnya," ujarnya akhirnya. Arman menghela napas panjang, seperti seseorang yang lelah menghadapi tuduhan tak berdasar. "Ini peluang besar. Teman lama aku yang nawarin. Kalau berhasil, kita bisa dapat keuntungan 2 kali lipat dalam setahun. Aku nggak mau kamu stres dulu sebelum hasilnya kelihatan." "Teman siapa?" tanya Rina pelan. "Kamu nggak kenal," jawab Arman cepat. "Rina, jangan terlalu curiga. Aku ini suamimu." Nada suaranya berubah, tidak lagi lembut. Ada tekanan di baliknya. Rina menunduk. Ia sadar pertanyaannya mulai terdengar seperti interogasi. Dan ia takut. Takut dianggap istri yang tidak mendukung. Takut memicu pertengkaran yang bisa melebar. Sejak awal pernikahan, Arman selalu menekankan pentingnya harmoni. Setiap kali Rina mempertanyakan sesuatu, Arman akan menyebutnya terlalu sensitif, terlalu perhitungan, atau tidak percaya pada kepemimpinan suami. "Aku cuma kaget, Mas." Rina mencoba melunak. "Jumlahnya besar." Arman bangkit dari kursinya. "Karena itu investasi. Namanya juga usaha. Harus berani ambil risiko." Ia mendekat, menepuk bahu Rina dengan gerakan yang terasa lebih seperti penegasan daripada kasih sayang. "Percaya sama aku." Rina mengangguk, meski perutnya terasa melilit. Setelah Arman berangkat, ia duduk sendirian di ruang makan. Rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Ia membuka kembali aplikasi bank, menelusuri transaksi satu persatu. Tidak ada pesan atau pemberitahuan darinya sebelumnya.
Tidak ada diskusi. Hanya transfer. Sepihak. Ia teringat ibunya yang pernah berpesan, sebelum kesehatannya menurun, bahwa uang bukan sekadar angka. Uang adalah rasa aman. Dan rasa aman Rina pagi itu terasa menipis. Siang harinya, di kantor, ia hampir salah memasukkan data laporan. Sari, rekan kerjanya yang sudah lama mengenalnya, menepuk mejanya pelan. "Kamu kenapa?" Dari tadi melamun. Rina tersenyum tipis. "Enggak apa-apa." Ia ingin bercerita, tapi ada rasa malu yang menahannya. Seolah mengakui masalah keuangan rumah tangga berarti mengakui kegagalan sebagai istri. Sepulang kerja, Rina berdiri cukup lama di depan pintu rumah sebelum masuk. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin Arman benar. Mungkin ini hanya fase awal usaha. Mungkin hasilnya memang belum terlihat. Namun ketika ia melangkah masuk dan melihat Arman sibuk di ruang tamu, tertawa kecil sambil menatap layar ponselnya, perasaan itu kembali muncul. Ada jarak. Ada sesuatu yang tidak diberitahukan. "Malam ini aku mungkin pulang agak larut," kata Arman tanpa menoleh. "Ada urusan investasi." Rina berhenti di tengah langkah. "Ketemu siapa?" "Teman," jawab Arman singkat. Jawaban itu terlalu sederhana untuk uang sebesar itu. Rina ingin bertanya lagi. Ingin meminta bukti. Ingin menuntut penjelasan yang lebih konkret. Tapi ia teringat wajah Arman pagi tadi. Cara suaminya mengubah pertanyaan menjadi tuduhan, dan tuduhan menjadi kesalahan Rina sendiri. Ia menelan kembali kata-katanya. "Baik, Mas," ucapnya pelan. Malam itu, setelah Arman pergi, Rina membuka kembali rekeningnya. Jari-jarinya melayang di atas opsi pengaturan keamanan. Ada fitur untuk mengubah kata sandi dan mengaktifkan notifikasi tambahan untuk setiap transaksi. Ia ragu. Jika ia melakukannya tanpa memberitahu Arman, itu berarti ia diam-diam melindungi dirinya sendiri. Tapi jika tidak, mungkin transfer berikutnya akan lebih besar. Akhirnya, dengan napas yang terasa berat, Rina menekan tombol ubah kata sandi. Bukan untuk melawan. Bukan untuk menuduh. Hanya untuk berjaga-jaga. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menyimpan satu keputusan kecil tanpa sepengetahuan suaminya. Sebuah langkah sunyi yang membuat dadanya berdebar, antara rasa bersalah dan kesadaran bahwa ada sesuatu yang memang tidak beres. Rina tidak lagi bisa melihat angka di layar ponselnya sebagai sekadar angka. Sejak ia menyadari ada mutasi rekening yang tak ia pahami, dan Arman menyebutnya investasi jangka panjang, tanpa pernah menunjukkan bukti jelas, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi hanya merasa lelah. Ia mulai merasa diawasi, dihitung, dikurangi. Pagi itu, lorong rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Rina berdiri di depan kasir administrasi, mendengarkan rincian tagihan yang dibacakan dengan suara datar oleh petugas. Total sementara hingga hari ini. Angka itu membuat napasnya tercekat. Bu Sulastri masih belum sadar. 5 hari berlalu sejak koma itu. Dokter Hadi menjelaskan hal yang sama seperti sebelumnya. Kondisi stabil, belum ada respons signifikan. Tidak memburuk, tapi juga tidak membaik. Rina berdiri di sisi ranjang ibunya, memegang tangan yang terasa dingin dan ringan. "Bu, jangan lama-lama ya," bisiknya. Suaranya retak. Ia tak tahu apakah ibunya bisa mendengar. Tapi ia tahu setiap hari berarti biaya tambahan. Dan setiap biaya tambahan berarti tekanan baru di rumah. Saat ia keluar dari ruang ICU, Arman sudah menunggunya di lorong dengan wajah kusut. "Berapa lagi?" tanyanya tanpa basa-basi. Rina menyebutkan angka itu pelan. Arman menggeleng pelan, seperti seseorang yang sedang menghitung kerugian bisnis, bukan kesehatan ibu mertuanya. "Ini nggak bisa terus begini." "Apa maksud kamu?" Rina menatapnya. "Kita harus realistis. Tabungan kamu makin tipis. Deposito belum kamu cairkan juga, kan?" Rina terdiam sesaat. "Belum." Arman mengangguk,
Seolah itu keputusan bodoh. Ya sudah, mungkin memang harus dicairkan. Rina tidak menjawab. Ia tidak ingin perdebatan di lorong rumah sakit. Malamnya, suasana rumah lebih sunyi dari biasanya. Bu Ratna sedang menonton televisi, tapi volumenya rendah. Pak Darto duduk di meja makan dengan secangkir teh. Wajahnya seperti biasa, tenang, sulit ditebak. Rina baru saja menyimpan tas ketika Pak Darto berbicara. "Rina, sini sebentar." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup membuat Rina berhenti. Ia duduk di kursi seberang ayah mertuanya. Untuk pertama kalinya sejak ibunya koma, Pak Darto yang memulai percakapan serius. "Kondisi ibumu belum berubah?" tanyanya. "Belum, Pak." Pak Darto mengangguk pelan. Ia bukan tipe pria yang banyak menunjukkan emosi, tapi malam itu tatapannya lebih tajam dari biasanya. "Kamu punya aset kecil, kan? Perhiasan atau apa? Yang dulu ibumu kasih waktu kamu menikah." Rina langsung tahu arah pembicaraan itu. "Masih ada," jawabnya hati-hati. "Kalau memang perlu, dijual saja dulu. Untuk biaya rumah sakit." Kalimat itu diucapkan dengan nada rasional, hampir terdengar bijak. Tidak ada tekanan langsung. Tidak ada sindiran. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Itu bukan lagi soal tambahan belanja rumah atau lembur. Ini tentang mengurai satu-satu apa yang ia miliki. Perhiasan itu bukan sekadar emas. Itu pemberian terakhir ibunya sebelum ia menikah. Tabungan kecil hasil menjahit bertahun-tahun. Aset itu kan untuk keadaan darurat, lanjut Pak Darto. Sekarang darurat. Bu Ratna menyahut dari ruang tengah tanpa menoleh. "Daripada kita semua susah." "Kita semua." Rina merasa dadanya sesak. Ia tahu logikanya benar. Biaya rumah sakit memang tidak kecil. Dan ia tidak bisa mengandalkan Arman untuk tiba-tiba mendapatkan pekerjaan dalam semalam. Tapi menjual perhiasan itu terasa seperti melepaskan satu-satunya hal yang benar-benar miliknya. Satu-satunya yang belum disentuh, belum dihitung, belum dikendalikan orang lain. "Aku pikirkan dulu, Pak," jawabnya pelan. Pak Darto tidak memaksa. Ia hanya mengangguk. "Jangan terlalu lama. Keputusan harus cepat." Percakapan itu selesai, tapi dampaknya tidak. Di kamar, Rina membuka laci kecil di lemari dan mengeluarkan kotak beludru biru. Tangannya gemetar saat membukanya. Gelang dan cincin emas kecil itu berkilau lembut di bawah lampu kamar. Ia teringat wajah ibunya saat menyerahkannya dulu. "Ini bukan buat pamer, Rin. Ini buat jaga-jaga kalau hidup lagi berat." Hidup memang berat sekarang. Rina duduk di tepi tempat tidur, memegang gelang itu erat-erat. Jika ia menjualnya, biaya rumah sakit bisa tertutup beberapa hari lagi. Jika tidak, ia harus mencari cara lain. Mungkin mencairkan deposito, mungkin menambah lembur sampai tubuhnya benar-benar tumbang. Arman masuk ke kamar dan melihat kotak itu di tangan Rina. "Kamu akhirnya sadar juga," katanya. Rina menoleh. "Ini bukan soal sadar atau enggak." "Ya tapi kita enggak punya pilihan," Arman mendesah. "Aku lagi coba cari peluang. Investasi kemarin juga butuh waktu." Kata investasi itu kembali membuat perut Rina terasa kosong. Ia belum pernah melihat hasilnya. Belum pernah melihat bukti nyata. "Aku cuma nggak mau nanti semuanya habis," kata Rina pelan. "Kalau ibumu sembuh, kamu juga pasti nggak mau merasa kurang usaha, kan?" balas Arman. Kalimat itu tepat mengenai titik paling rapuh dalam diri Rina. Takut menyesal. Takut suatu hari ibunya pergi dan ia merasa tidak melakukan cukup. Air mata menggenang, tapi tidak jatuh. "Aku pikirkan besok," katanya akhirnya. Malam itu, setelah Arman tertidur, Rina kembali membuka kotak perhiasan itu. Ia memegang gelangnya lebih lama, lalu perlahan memasukkannya kembali. Namun kali ini, ia tidak menyimpannya kembali ke laci. Ia meletakkannya di dalam tas kerja. Keputusan kecil. Berisiko. Besok,
Jika tekanan bertambah sedikit saja, mungkin ia benar-benar akan menjualnya. Dan untuk pertama kalinya, Rina menyadari bahwa setiap pilihan yang ia ambil kini selalu berada di antara dua ketakutan, kehilangan ibunya, atau kehilangan dirinya sendiri. Gelang emas itu masih berada di dalam tas kerja Rina ketika pagi datang. Ia tidak jadi menjualnya kemarin. Ia membawanya ke kantor, memegangnya beberapa kali di sela jam kerja, lalu membawanya pulang kembali. Keputusan kecil itu menggantung, ditunda, bukan dibatalkan. Namun penundaan tidak menghentikan tekanan. Siang itu, Rina pulang lebih cepat karena harus menemui bagian administrasi rumah sakit untuk memperpanjang deposit rawat inap. Ia masuk rumah dengan kepala berat, berharap setidaknya suasana tenang. Yang ia temui justru suara Arman dari ruang tengah. "Kamu tahu kan rumah ini bisa jalan karena aku yang atur semuanya." Rina berhenti di ambang pintu. Bu Ratna duduk di sofa, menyimak dengan anggukan setuju. Pak Darto membaca koran, tapi jelas mendengarkan. "Apa maksud kamu?" tanya Rina perlahan. Arman berdiri dan menghadapinya. Wajahnya bukan marah, tapi seperti seseorang yang ingin menegaskan posisi. "Selama ini kamu cuma terima beres. Gaji kamu masuk, aku yang bagi. Aku yang atur cicilan, listrik, belanja. Kalau bukan karena aku, belum tentu keuangan kita rapi." Rina menatapnya. "Tak percaya. Gaji itu hasil kerjaku," ucapnya. Suaranya pelan tapi tegang. "Iya, tapi yang bikin itu cukup atau enggak kan aku," Arman membalas cepat. "Rumah ini berdiri karena manajemenku." "Manajemenku." Kata itu terasa asing dan menyakitkan. Rumah yang ia cicil bersama. Tagihan yang ia bayar. Uang yang ia transfer setiap bulan. Dan kini disebut sebagai hasil usaha Arman. Bu Ratna menimpali dengan nada ringan yang menyudutkan. "Suami itu kepala rumah tangga. Rina. Wajar kalau dia yang pegang kendali." Rina merasa seperti sedang berdiri di luar tubuhnya sendiri. Ia mencoba mengingat kapan tepatnya ia menyerahkan semua akses rekening kepada Arman. Kapan ia berhenti mengecek pengeluaran sendiri? Kapan ia mulai percaya sepenuhnya tanpa mempertanyakan? Mungkin sejak awal ia takut dianggap tidak percaya pada suami. "Kamu nggak bisa bilang ini semua hasil usaha kamu," ucap Rina lagi, kali ini lebih pelan, lebih letih daripada marah. Arman tertawa kecil. "Kalau bukan usahaku, kenapa selama ini kamu nggak pernah komplain? Kenapa kamu serahkan semuanya?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada tuduhan. Karena ia percaya. Karena ia ingin menjadi istri yang baik. Karena ia takut rumah tangganya retak hanya karena uang. Rina tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati mereka menuju kamar, membawa tas yang terasa semakin berat. Di kantor keesokan harinya, Rina duduk diam lebih lama dari biasanya. Tangannya bergerak lambat di atas keyboard. Pikirannya berputar pada satu kalimat. "Rumah ini berdiri karena manajemenku." Sari memperhatikan dari meja sebelah. "Kamu kelihatan kayak orang yang baru kehilangan sesuatu," ujar Sari pelan. Rina tersenyum tipis. "Cuma kurang tidur." Sari memutar kursinya menghadap Rina sepenuhnya. "Semua orang kurang tidur. Tapi nggak semua orang kelihatan kayak kamu." Rina terdiam. "Apalagi sekarang?" tanya Sari lembut, tapi tegas. Rina ragu beberapa detik. Lalu, untuk pertama kalinya, ia berkata, "Arman bilang rumah ini hasil usaha dia. Karena dia yang atur uang." Sari mengernyit. "Uang siapa?" Rina tidak menjawab. Sari menghela napas panjang. "Rin, kamu kerja dari pagi sampai malam. Ibumu di rumah sakit. Kamu yang cari uang. Tapi kamu nggak pegang kendali atasnya." Pertanyaan itu terasa seperti cermin yang dipaksakan ke depan wajahnya. "Aku cuma nggak mau ribut," jawab Rina pelan. "Ribut dan kehilangan kendali itu beda," kata Sari. "Kalau kamu terus diam, lama-lama kamu bukan cuma kehilangan uang. Kamu kehilangan posisi."
Rina merasakan dadanya mengencang. Posisi. Selama ini ia berpikir bertahan adalah bentuk kekuatan. Tapi bagaimana jika itu justru bentuk penyerahan? Kalau aku melawan, semuanya bisa makin buruk, bisik Rina. Sari menatapnya lurus. Atau mungkin memang sudah buruk, cuma kamu belum mau mengakuinya. Kalimat itu membuat Rina tak bisa langsung membantah. Malamnya, di kamar, Rina duduk dengan ponsel di tangan. Ia membuka aplikasi perbankan lagi. Kali ini bukan hanya untuk melihat saldo, tetapi untuk melihat akses pengguna. Nama Arman tercatat sebagai pengelola bersama. Ia tidak pernah benar-benar mempertanyakan itu sebelumnya. Jari-jarinya melayang di atas menu pengaturan. Ada opsi untuk mengubah kata sandi. Ada opsi untuk membatasi akses. Keputusan kecil. Jika ia melakukannya tanpa bicara, Arman pasti marah. Jika ia membicarakannya dulu, mungkin ia akan dituduh tidak percaya. Dari ruang tengah, terdengar suara Arman berbicara pada ibunya. Tenang saja, Ma. Semua masih aman. Aku yang pegang. Rina menutup mata. Kalimat itu kini terdengar berbeda. Bukan lagi sekadar pernyataan tanggung jawab, melainkan penguasaan. Ia membuka kembali layar pengaturan. Tangannya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan uang, melainkan karena takut kehilangan status sebagai istri jika ia mengambil kembali kendali. Beberapa detik berlalu. Lalu, perlahan, Rina mengganti kata sandi rekening pribadinya, yang hanya berisi sisa kecil dari tabungan yang belum diketahui Arman. Bukan semua. Hanya sedikit. Keputusan kecil. Diam-diam. Saat layar menampilkan notifikasi perubahan berhasil, jantungnya berdetak lebih kencang. Ia belum melawan sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia berhenti menyerahkan semuanya tanpa sadar. Dan ia tahu, jika Arman menyadarinya nanti, rumah ini mungkin tak akan lagi terasa seperti rumah yang sama. Perubahan kata sandi itu belum diketahui siapapun. Rina menyimpannya sendiri, seperti rahasia kecil yang memberinya napas tambahan. Ia tidak merasa menang, hanya sedikit lebih berdiri. Tapi ia juga tahu, jika Arman menyadarinya, pertengkaran besar tak terhindarkan. Pagi itu, saat ia sedang memeriksa laporan di kantor, ponselnya bergetar berkali-kali. Arman. Jantung Rina langsung berdegup cepat. Ia berdiri dan menjawab di lorong agar tak mengganggu rekan kerja. Kenapa? Tanyanya. Napasnya sudah tak teratur. Rin. Suara Arman terdengar berbeda. Tegang. Cepat. Ibumu. Sadar. Dunia Rina seperti berhenti 1 detik. Apa? Suaranya bergetar. Barusan. Dokter lagi periksa. Kamu kesini sekarang. Rina tak menunggu kalimat berikutnya. Ia mengambil tas dan meminta izin singkat pada atasannya. Di dalam taksi, tangannya terus gemetar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Sad. Kata itu seperti cahaya di lorong panjang yang gelap. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Entah kenapa, suara Arman tadi tidak sepenuhnya terdengar lega. Rina berlari menyusuri lorong rumah sakit. Di depan ruang rawat, Arman berdiri bersama Bu Ratna dan Pak Darto. Wajah Bu Ratna terlihat kaku, bukan seperti seseorang yang baru menerima kabar baik. Ibu mana? Tanya Rina cepat. Di dalam. Masih lemas, jawab Arman. Rina masuk tanpa menunggu. Di atas ranjang, Bu Sulastri terbaring dengan mata terbuka. Tatapannya masih kosong. Tapi ketika melihat Rina, sudut matanya bergetar. Ibu. Rina mendekat, menggenggam tangan itu dengan hati-hati. Bibir Bu Sulastri bergerak pelan. Rina. Suara itu lemah, serak, tapi nyata. Rina menunduk, menangis. Untuk pertama kalinya sejak hari-hari panjang itu, ia merasa harapan benar-benar ada. Tak lama, Dokter Hadi masuk ruangan dengan map di tangan. Ia berdiri di samping ranjang, memeriksa monitor dan refleks pasien.
Kondisi kesadaran sudah kembali, ujarnya profesional. Namun Ibu Sulastri masih harus observasi beberapa hari. Ada trauma di bagian kepala. Trauma? Rina mengangkat wajahnya. Dokter Hadi menatapnya. Sebelum koma, Ibu Sulastri mengalami benturan cukup keras di bagian belakang kepala. Itu yang memicu pendarahan ringan dan membuat beliau tidak sadar. Rina membeku. Benturan? Ulangnya pelan. Iya. Dari hasil CT scan awal, itu bukan benturan ringan seperti tersandung biasa. Ada tekanan cukup kuat, lanjut dokter itu. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada menuduh. Tapi cukup jelas untuk membentuk gambaran yang berbeda dari cerita yang selama ini ia dengar. Arman pernah berkata ibunya jatuh sendiri di kamar mandi. Terpeleset. Rina menoleh perlahan ke arah suaminya yang berdiri di dekat pintu. Arman langsung menjawab sebelum Rina sempat bertanya. Ya, mungkin jatuhnya keras. Dokter Hadi mengangguk tipis. Yang jelas, itu bukan sekadar kehilangan keseimbangan ringan. Ada dorongan atau benturan dengan permukaan keras. Dorongan. Kata itu bergaung di kepala Rina. Ia teringat hari kejadian. Ia sedang di kantor. Arman yang menelepon dengan suara panik, mengatakan ibunya jatuh di kamar mandi. Tidak ada yang aneh saat itu, atau mungkin ia terlalu sibuk memikirkan keselamatan ibunya untuk mempertanyakan detail. Sekarang, potongan-potongan kecil mulai terasa tidak pas. Rina kembali menatap Bu Sulastri. Mata ibunya bergerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Jangan dipaksakan bicara dulu, kata dokter Hadi lembut. Biarkan pasien istirahat. Stres bisa memperlambat pemulihan. Rina mengangguk. Namun pikirannya tidak bisa beristirahat. Di lorong, setelah dokter pergi, Rina menghampiri Arman. Kamu bilang ibu cuma terpeleset. Ucapnya pelan, tapi tegas. Arman terlihat tersinggung. Ya memang jatuh. Tapi dokter bilang benturannya keras. Ada tekanan. Arman mendecakkan lidah. Rin, kamu mau percaya dokter yang cuma lihat hasil scan, atau aku yang ada di situ waktu kejadian? Pertanyaan itu seperti jebakan. Rina ingin percaya suaminya. Selama ini, itulah pilihannya setiap kali ada celah kecil dalam cerita. Ia memilih versi yang membuat rumah tangganya tetap utuh. Mungkin memang jatuhnya keras. Arman mengulang. Lebih pelan. Kamu jangan mulai mikir yang aneh-aneh. Jangan mulai. Seolah pikiran Rina adalah masalahnya. Bu Ratna ikut mendekat. Sudahlah. Yang penting ibumu sadar. Jangan cari-cari masalah. Cari-cari masalah. Rina menelan napas. Ia merasakan dua emosi yang bertabrakan dalam dadanya. Lega karena ibunya hidup, dan takut karena ada sesuatu yang tidak sesuai. Di dalam ruangan, Bu Sulastri memandangnya lagi. Kali ini tatapan itu berbeda. Ada kegelisahan di sana. Seperti seseorang yang ingin berbicara tapi terhalang tubuhnya sendiri. Rina kembali masuk dan duduk di samping ranjang. Ibu. Ibu jatuh ya waktu itu? Tanyanya pelan. Hati-hati. Mata Bu Sulastri berkedip perlahan. Bibirnya bergerak. Hampir tak terdengar. Rina mendekatkan telinganya. Namun sebelum suara itu terbentuk, Arman masuk ke ruangan. Ibu harus istirahat, katanya cepat. Jangan dipaksa. Rina menoleh. Ada sesuatu dalam nada suaminya, bukan kepedulian, melainkan ketegangan. Malam itu, ketika Rina akhirnya duduk sendiri di kursi tunggu, ia tidak lagi hanya merasa lelah atau tertekan. Ia merasa curiga. Dan rasa itu jauh lebih menakutkan daripada rasa bersalah. Ia membuka ponsel dan melihat riwayat panggilan hari kejadian. Waktu, durasi, semuanya tercatat. Ia tak tahu apa yang ia cari. Tapi untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan yang sebelumnya tak pernah ia izinkan masuk ke pikirannya. Bagaimana jika ibunya tidak sekadar jatuh? Pertanyaan itu belum memiliki jawaban. Namun malam itu,
Rina memutuskan satu hal kecil yang berisiko. Ia tidak akan lagi menerima cerita begitu saja tanpa memastikan sendiri. Dan keputusan itu, ia tahu, bisa mengubah segalanya. Keputusan itu masih bergetar di dalam dada Rina. Ia tidak akan lagi menerima cerita begitu saja. Namun ketika Dokter Hadi menyatakan Bu Sulastri sudah cukup stabil untuk rawat jalan, keputusan itu terasa lebih rumit dari yang ia kira. Ibu boleh pulang, kata Dokter Hadi pagi itu. Tapi tetap perlu pengawasan. Jangan sampai stres atau kelelahan. Rina mengangguk berkali-kali, mencatat setiap instruksi dengan hati-hati. Dalam pikirannya, hanya ada satu hal. Ia ingin ibunya dekat. Ia ingin bisa mengawasi sendiri. Maka ketika Arman berkata, biar ibu tinggal di rumah kita saja sementara, Rina langsung setuju. Namun begitu Bu Sulastri benar-benar duduk di kursi ruang tamu rumah itu, dengan selimut tipis menutup kakinya, Rina merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah itu tidak lagi terasa hanya sebagai tempat penuh tekanan bagi dirinya. Sekarang, itu juga menjadi ruang rapuh bagi ibunya. Bu Ratna menyambut dengan senyum lebar yang terlalu sempurna. Aduh, akhirnya sadar juga ya, Bu Sulastri. Ucapnya lembut, hampir manis. Syukurlah. Kami semua khawatir. Kata kami terdengar rapi, seolah tidak pernah ada nada perhitungan sebelumnya. Bu Sulastri membalas dengan senyum lemah. Terima kasih sudah bantu jaga waktu saya di rumah sakit. Kalimat itu tulus. Rina melihat wajah Bu Ratna sekilas menegang sebelum kembali tersenyum. Ya iyalah, sudah jadi keluarga. Pak Darto berdiri tak jauh dari situ, membantu memindahkan tas kecil milik Bu Sulastri tanpa banyak bicara. Seperti biasa, ia hadir dalam diam, tidak menusuk, tapi tidak juga melindungi. Arman mengatur kursi dan bantal. Ibu istirahat saja. Rina nanti yang urus obat. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Malam pertama Bu Sulastri di rumah itu terasa canggung. Rina membantu ibunya ke kamar tamu yang disiapkan seadanya. Ia memperhatikan setiap langkah ibunya yang masih sedikit goyah. Ibu jangan sungkan bilang kalau butuh apa-apa, ujar Rina pelan. Bu Sulastri memandang anaknya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di matanya, bukan hanya lelah, tapi seperti menimbang. Kamu capek, Rin? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat tenggorokan Rina mengeras. Enggak, Bu. Padahal tubuhnya terasa nyeri di mana-mana. Saat Rina keluar dari kamar, ia mendengar suara Bu Ratna dari dapur. Kalau orang sakit itu biasanya sensitif. Kita harus hati-hati ngomong, katanya pada Arman, tapi cukup keras untuk terdengar. Rina berhenti sejenak di lorong. Aku cuma nggak mau nanti dibilang nggak perhatian, lanjut Bu Ratna. Padahal kan biaya sudah segitu. Rina masuk ke dapur dengan langkah pelan. Biaya itu tanggung jawabku, Bu. Bu Ratna menoleh dengan senyum tipis. Loh, saya cuma bilang supaya kamu juga ingat. Sekarang kamu bukan cuma anak, tapi istri. Kata itu kembali menghantam. Bukan cuma anak. Seolah menjadi anak berarti beban tambahan. Arman menimpali dengan nada lebih lembut, tapi tak kalah menekan. Mama cuma mengingatkan. Kamu jangan terlalu emosional. Rina merasakan dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa yang ia rasakan bukan emosi berlebihan, melainkan kewaspadaan. Sejak dokter menyebut benturan keras itu, ia tak bisa berhenti memutar ulang kemungkinan di kepalanya. Namun ia tahu, jika ia mulai mempertanyakan kejadian itu sekarang, suasana akan meledak. Dan ibunya belum cukup kuat untuk menghadapi konflik terbuka. Keesokan paginya, Rina membantu Bu Sulastri sarapan di meja makan. Bu Ratna menyajikan bubur dengan senyum yang tetap terjaga. Ini saya buat khusus, biar cepat pulih, katanya. Namun beberapa menit kemudian, saat Rina berdiri mengambil air minum, Bu Ratna berbisik pelan, nyaris seperti bercanda. Kalau nggak sakit mungkin nggak perlu repot-repot tinggal di sini. Kalimat itu tipis, tapi tajam. Rina membeku.
Bu Sulastri jelas mendengarnya. Tangannya berhenti sejenak sebelum kembali mengaduk bubur perlahan. Rina duduk kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Di satu sisi, ia ingin membela ibunya. Di sisi lain, ia tahu setiap konfrontasi akan memancing pertengkaran dengan Arman, yang selalu menganggap ibunya hanya salah paham. "Ibu nggak apa-apa?" tanya Rina pelan. Bu Sulastri tersenyum kecil. "Ibu cuma nggak mau bikin kamu susah." Kalimat itu seperti cermin dari pikiran Rina sendiri. Ia merasa terhimpit di antara dua peran yang sama-sama menuntut. Anak yang ingin melindungi ibunya, dan istri yang terus diingatkan untuk menjaga keseimbangan rumah. Di ruang tengah, Arman berbicara pada Pak Darto tentang pengeluaran tambahan untuk obat dan kebutuhan khusus. "Semoga cepat pulih, biar nggak lama-lama," katanya. Rina menoleh. Nada itu terdengar seperti harapan, tapi juga seperti batas waktu tak tertulis. Malamnya, ketika semua sudah tidur, Rina duduk sendirian di dapur. Lampu redup memantulkan bayangan wajahnya yang lelah di kaca jendela. Ia menyadari sesuatu yang baru. Selama ini ia takut memperbesar konflik demi menjaga status sebagai istri. Tapi sekarang, yang ia jaga bukan hanya pernikahannya. Ia juga menjaga keselamatan emosional ibunya. Dan itu membuat taruhannya berbeda. Ia tidak bisa lagi hanya diam demi kedamaian semu. Namun ia juga tidak bisa gegabah. Rina membuka ponselnya dan mencari nomor fisioterapis yang direkomendasikan rumah sakit. Jika ibunya lebih cepat pulih, mungkin ia bisa memikirkan langkah berikutnya tanpa tekanan kesehatan. Ia mengetik pesan untuk membuat janji konsultasi, tanpa memberitahu Arman terlebih dahulu. Keputusan kecil. Berisiko, karena berarti biaya tambahan. Tapi untuk pertama kalinya, Rina mengambil keputusan bukan sebagai istri yang harus meminta izin, melainkan sebagai anak yang mulai menyadari bahwa diamnya selama ini mungkin sudah terlalu mahal. Pesan konfirmasi dari fisioterapis itu masih tersimpan di layar ponsel Rina ketika pagi datang dengan suasana yang lebih tegang dari biasanya. Ia belum memberi tahu Arman. Bukan karena ingin berbohong, tapi karena untuk pertama kalinya, Rina ingin melihat bagaimana rasanya mengambil keputusan tanpa terlebih dulu meminta restu yang selalu terasa seperti ujian. Bu Sulastri duduk di ruang tengah, membaca doa pelan. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya lebih awas. Sejak kembali ke rumah ini, ia jarang berbicara panjang. Lebih banyak mengamati. Di dapur, Arman membuka map pengeluaran rumah tangga. Ia terlihat tidak sabar. "Kemarin kamu transfer lagi ke rumah sakit?" tanyanya tanpa menatap Rina. "Iya. Untuk kontrol lanjutan dan obat tambahan." Arman menarik napas panjang. "Rin, kita harus realistis." Realistis. Kata itu semakin sering muncul akhir-akhir ini. Rina meletakkan cangkir teh di meja. Tangannya sedikit gemetar, tapi suaranya berusaha stabil. "Aku mau lihat rincian keuangan kita." Arman akhirnya menoleh. "Maksudnya?" "Semua. Tabungan, cicilan, pengeluaran. Aku mau tahu persis kondisi kita." Suasana berubah. Pak Darto yang sedang membaca koran di sudut ruangan melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Bu Ratna keluar dari kamar dengan langkah teratur, seolah sudah menduga arah percakapan itu. "Kenapa tiba-tiba?" tanya Arman. "Karena setiap kali aku mengeluarkan biaya untuk ibu, seolah-olah aku mengancam stabilitas rumah ini," jawab Rina pelan. "Kalau memang kita kesulitan, aku perlu tahu, bukan cuma diingatkan." Bu Ratna tersenyum tipis. "Arman yang urus semua sejak awal. Kamu kan sudah percaya." Rina menatap ibu mertuanya. Percaya bukan berarti tidak berhak tahu. Arman menutup map itu dengan suara agak keras. "Kamu meragukan aku. Aku cuma minta transparansi." Kata itu terasa berat. Tapi Rina tidak menariknya kembali. Arman berdiri. "Selama ini kamu nggak pernah tanya. Sekarang setelah ibumu tinggal di sini, kamu berubah." Kalimat itu seperti tuduhan.
Berubah karena situasinya berubah, jawab Rina. Aku harus memastikan semuanya jelas. Bu Sulastri yang sedari tadi diam, mengangkat wajahnya sedikit. Ia tidak menyela, tapi jelas mendengar setiap kata. Arman berjalan ke meja, mengambil cangkir teh yang masih mengepul. Kamu tahu nggak rasanya jadi satu-satunya yang mikirin beban rumah ini? Aku juga bagian dari rumah ini, balas Rina, lebih tegas dari biasanya. Itu sebabnya aku minta tahu. Suasana menegang seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Jadi sekarang kamu mau audit suamimu sendiri? Suara Arman meninggi. Jangan dibesar-besarkan. Yang kamu lakukan itu membangkang. Kata itu menusuk. Membangkang. Seolah ia anak kecil yang melawan otoritas. Rina merasakan panas di wajahnya. Tapi ia tidak mundur. Kalau membangkang berarti ingin tahu kemana uang kita pergi, maka iya. Aku membangkang. Kalimat itu keluar sebelum ia sempat menyaringnya. Dan detik berikutnya, semuanya terjadi terlalu cepat. Arman mengayunkan tangan yang memegang cangkir. Teh panas menyiram lengan Rina. Jeritan tertahan pecah dari mulutnya. Rasa perih menyambar kulitnya, membakar hingga ke tulang. Cangkir itu jatuh dan pecah di lantai. Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna terdiam. Wajahnya pucat. Pak Darto berdiri setengah langkah, ragu antara maju atau tetap di tempat. Rina memegangi lengannya yang memerah. Napasnya tersengal. Air mata bukan karena sedih, melainkan refleks rasa sakit. Arman terlihat sama terkejutnya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tapi alih-alih meminta maaf, rahangnya mengeras. Kamu yang memancing, katanya pelan, dingin. Kalimat itu lebih menyakitkan dari teh panas tadi. Rina perlahan mengangkat wajahnya. Dan di balik bahunya, ia melihat ibunya berdiri. Bu Sulastri tidak lagi duduk lemah seperti hari-hari sebelumnya. Ia berdiri dengan tubuh yang masih goyah, tapi tatapannya tajam. Matanya tidak lagi berisi kelelahan, melainkan kemarahan. Arman. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh. Rina belum pernah mendengar ibunya berbicara dengan nada seperti itu pada menantunya. Kalau ada masalah, bicarakan, lanjut Bu Sulastri. Bukan menyakiti. Arman menegang. Saya tidak sengaja. Tapi kamu lakukan, balas Bu Sulastri. Bu Ratna cepat-cepat mendekat. Sudahlah, mungkin cuma emosi sesaat. Emosi bukan alasan, potong Bu Sulastri. Rina menatap ibunya dengan campuran rasa haru dan takut. Ia tidak ingin ibunya terpancing terlalu jauh. Kondisinya belum stabil. Namun di dalam dadanya, sesuatu berubah. Selama ini, ia merasa sendirian setiap kali Arman meninggikan suara atau meremehkan pendapatnya. Kini, ada yang menyaksikan. Dan bukan siapa-siapa. Ibunya sendiri. Rina menarik napas dalam, menahan perih di lengan dan di hatinya. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Aku akan obati sendiri, katanya pelan. Ia melangkah ke kamar mandi, meninggalkan ruang yang dipenuhi sisa ketegangan. Air dingin menyentuh kulitnya yang memerah. Perihnya membuatnya meringis, tapi pikirannya justru terasa lebih jernih. Ini bukan lagi soal transparansi keuangan. Ini soal batas. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Kulitnya merah, tapi tatapannya berbeda. Di luar, ia bisa mendengar suara Bu Sulastri masih berbicara dengan Arman, tegas, tidak lagi lemah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Rina menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus membebaskan. Ia tidak hanya harus melindungi ibunya. Ia mungkin harus melindungi dirinya sendiri. Dengan tangan yang masih gemetar, Rina mengambil ponselnya. Ia membuka kembali pesan fisioterapis. Lalu, di bawahnya, ia mulai mengetik pesan lain. Bukan ke Arman, melainkan ke seorang pengacara yang dulu pernah direkomendasikan temannya, sekadar untuk konsultasi. Belum tentu digunakan. Tapi setidaknya, kali ini,
Ia mulai mencari tahu pilihannya. Pesan kepada pengacara itu belum dibalas. Rina menatap layar ponselnya dalam diam. Jantungnya masih belum stabil sejak kejadian kemarin. Lengan kirinya memerah, meninggalkan jejak perih yang setiap disentuh mengingatkannya pada satu hal. Sesuatu di rumah ini telah melewati batas. Di ruang tengah, suasana terasa aneh. Terlalu tenang. Arman berangkat kerja lebih pagi tanpa banyak bicara. Bu Ratna sibuk di dapur seperti tak terjadi apa-apa. Pak Darto pergi setelah sarapan, menghindari tatapan siapapun. Hanya Bu Sulastri yang berbeda. Ia duduk tegak di kursi dekat jendela, tak lagi terlihat seperti pasien yang perlu dijaga suasana hatinya. Tatapannya mengikuti setiap gerak Rina. "Rin," panggilnya pelan. Rina mendekat. "Ibu mau minum. Ada yang lebih penting." Nada itu membuat Rina duduk di hadapannya. Beberapa detik Bu Sulastri terdiam, seolah memilih antara melindungi anaknya atau membuka luka yang mungkin akan menghancurkan semuanya. "Kamu ingat malam sebelum ibu jatuh?" tanyanya akhirnya. Rina mengangguk pelan. Malam itu seperti potongan kabur dalam ingatannya. Telepon singkat dari ibunya, suara panik yang tiba-tiba terputus, lalu kabar bahwa Bu Sulastri ditemukan pingsan di rumahnya sendiri. "Ibu nggak langsung jatuh," lanjut Bu Sulastri. Dada Rina mengencang. Malam itu, Arman dan ibunya datang. Rina terdiam. Mereka bilang mau membicarakan soal aset. Rumah lama, tanah di kampung, deposito atas nama ibu. Rina mencoba mengingat. Memang beberapa bulan terakhir Arman sering bertanya soal surat-surat kepemilikan. Ia bilang itu hanya untuk perencanaan masa depan. Ibu dengar mereka bicara di ruang tamu. Suara Bu Sulastri melembut, tapi bukan karena lemah, karena menahan sesuatu. Mereka pikir ibu sudah tidur. Rina merasakan darahnya berdesir. Mereka bicara soal mengalihkan kuasa. Katanya supaya lebih mudah mengatur. Tapi nada mereka, Bu Sulastri menggeleng pelan. Bukan seperti menantu yang ingin membantu. Lalu, suara Rina hampir tak terdengar. Ibu keluar kamar. Ibu bilang ibu belum pernah menyetujui apa-apa. Rina bisa membayangkan ibunya berdiri di ambang pintu, dengan kain selendang yang biasa ia pakai di rumah, mencoba tetap tegar. "Mereka kaget," lanjut Bu Sulastri. "Arman bilang ibu salah dengar. Ibunya menyuruh ibu istirahat saja." Rina menelan ludah. "Tapi ibu bilang akan cerita ke kamu. Bahwa ibu nggak setuju." Tangan Rina mulai dingin. "Apa yang terjadi setelah itu, Bu?" Bu Sulastri menatap lurus ke mata anaknya. Mereka panik. Suasana di ruang itu terasa semakin sempit. Ibu berbalik mau ambil ponsel di kamar. Tapi sebelum sampai pintu, suaranya terhenti sesaat. Ada dorongan. Rina menahan napas. Tidak keras seperti ingin membunuh, tapi cukup untuk membuat ibu kehilangan keseimbangan. Kepala ibu terbentur sudut meja. Gambarannya terlalu jelas. Ibu masih sadar beberapa detik. Ibu lihat Arman berdiri kaku. Ibunya bilang, "Sudah terlanjur." Kalimat itu menggema di kepala Rina. Setelah itu gelap. Rina tidak langsung bereaksi. Ia hanya duduk, memandangi wajah ibunya yang kini bukan lagi wajah korban yang bingung, melainkan saksi yang akhirnya mengingat. "Kenapa ibu baru cerita sekarang?" tanya Rina pelan. "Ibu ingin yakin dulu. Ibu takut ingatan ibu salah." Tapi setelah kemarin, tatapan Bu Sulastri beralih ke lengan Rina yang masih kemerahan. Ibu tahu ibu tidak salah lihat watak. Rina menunduk. Semua firasat yang dulu ia tekan, ketidaknyamanan setiap kali Arman membicarakan aset, tatapan Bu Ratna saat menyebut kata warisan, nada terburu-buru ketika meminta tanda tangan beberapa dokumen, semuanya berputar seperti badai. Dan ia memilih percaya bahwa itu hanya kecemasannya sendiri. Ia memilih percaya pada suaminya. Air mata jatuh, bukan karena lemah, tapi karena rasa bersalah yang menyesakan. "Aku seharusnya lebih peka," bisiknya. "Bukan salah kamu,
tegas Bu Sulastri. Tapi aku membela mereka waktu itu. Rina mengingat jelas bagaimana ia pernah mengatakan pada ibunya untuk tidak terlalu curiga. Aku bilang ibu terlalu khawatir. Bu Sulastri menggenggam tangan Rina. Kamu ingin percaya pada suamimu. Itu bukan dosa. Namun bagi Rina, rasanya seperti pengkhianatan pada nalurinya sendiri. Jika malam itu ia datang lebih cepat. Jika ia tidak menenangkan ibunya dengan janji kosong bahwa semua baik-baik saja. Jika ia mendengarkan nada ganjil dalam suara Arman. Mungkin ibunya tidak akan terbaring koma berhari-hari. Suara langkah terdengar dari dapur. Bu Ratna muncul di ambang pintu, membawa nampan buah. Senyumnya kembali rapi. Ngobrol apa serius sekali? Tanyanya ringan. Rina menoleh. Untuk pertama kalinya, ia memandang ibu mertuanya bukan sebagai sosok yang sulit disenangkan. Melainkan sebagai seseorang yang mungkin mendorong ibunya hingga kehilangan kesadaran. Darahnya berdesir. Tapi ia menahan diri. Belum sekarang. Ia tidak punya bukti. Hanya ingatan ibunya. Dan mereka akan menyangkal. Rina berdiri perlahan. Ibu mau istirahat dulu, katanya datar. Bu Ratna mengangguk. Sedikit mengernyit melihat ekspresi Rina yang berubah. Saat membantu Bu Sulastri ke kamar, pikiran Rina bekerja cepat. Jika cerita itu benar, maka ini bukan sekadar kekerasan sesaat. Ini rencana. Dan ia selama ini berada di tengahnya, tanpa sadar. Di kamar, Bu Sulastri menatapnya lagi. Kamu harus hati-hati, Rin. Kata-kata itu bukan lagi peringatan lembut. Itu alarm. Rina mengangguk. Ketika keluar kamar, ia tidak kembali ke dapur. Ia masuk ke kamar tidurnya sendiri, menutup pintu perlahan. Tangannya meraih ponsel. Pesan dari pengacara sudah dibalas. Kita bisa bertemu besok siang untuk konsultasi awal. Rahasia terjamin. Jantung Rina berdegup keras. Ia tahu langkah ini berbahaya. Jika Arman tahu, ia bisa semakin tidak terkendali. Namun kali ini, Rina tidak ingin lagi menenangkan firasatnya sendiri. Dengan napas panjang, ia membalas, "Saya akan datang." Keputusan kecil itu terasa seperti melangkah di atas jurang. Tapi untuk pertama kalinya, Rina memilih mempercayai instingnya, meski konsekuensinya belum ia tahu sebesar apa. Pesan konfirmasi pertemuan dengan pengacara itu masih terasa hangat di layar ponsel Rina ketika pintu depan dibuka lebih keras dari biasanya. Arman pulang lebih cepat. Langkahnya berat. Wajahnya tegang. Bu Ratna muncul dari dapur seolah sudah menunggu momen itu. Pak Darto duduk di kursi ruang tamu, pura-pura membaca koran, tetapi jelas memasang telinga. Rina berdiri di tengah ruang. Napasnya teratur. Ia tahu percakapan ini tak bisa ditunda lagi. "Aku dengar dari Mama," kata Arman tanpa basa-basi. "Ibumu mulai cerita yang aneh-aneh." Rina menatapnya. "Bukan aneh. Itu ingatan ibu sebelum jatuh." Arman tertawa pendek. "Bukan lucu. Sinis. Jadi sekarang kamu percaya orang yang baru sadar dari koma dan ingatannya belum tentu utuh." Kalimat itu menusuk. Tapi Rina tidak langsung terpancing. Ia memperhatikan sesuatu yang baru. Arman tidak bertanya detailnya apa. Ia langsung menyerang kredibilitas. "Dia bilang kamu dan Mama datang malam itu," ucap Rina tenang. "Kami memang datang," jawab Arman cepat. "Untuk membantu. Untuk membicarakan pengelolaan aset supaya tidak berantakan." "Dan ibu mendengar rencana menguras hartanya." "Fitnah." Nada Arman meninggi. "Itu tuduhan serius." Bu Ratna mendekat. Wajahnya sudah berubah sendu. "Ya Allah, Rina, kamu pikir Mama setega itu?" Rina mengalihkan pandangan padanya. Bu Ratna menghela napas panjang, seolah terluka. "Sejak awal Mama terima kamu seperti anak sendiri. Mama rawat ibumu di rumah sakit. Mama masak untuknya. Sekarang Mama dibilang mau merampas harta." Kata-katanya lembut, tapi arahnya jelas.
Rina merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan lagi sekadar marah atau takut. Ia mulai mengamati. Setiap kali isu inti disebut, dorongan, rencana pengalihan kuasa, jawaban mereka berputar ke pengorbanan dan perasaan tersakiti. Kita nggak pernah bahas soal dorongan itu, kata Rina pelan. Arman mendekat satu langkah. Karena itu tidak pernah terjadi. Ibu bilang. Ibumu bisa saja salah ingat, potong Arman. Atau, ia menatap Rina tajam. Atau memang sengaja membesar-besarkan supaya kamu menjauh dari kami. Kalimat itu menggantung. Rina merasakan dadanya bergetar. Kenapa ibu harus memisahkan aku dari suamiku sendiri? Arman mengangkat bahu. Karena sejak awal dia nggak pernah benar-benar suka kamu menikah denganku. Itu tidak benar. Bu Sulastri memang keras kepala, tapi ia tak pernah melarang. Dan Rina sadar, ini bukan fakta. Ini upaya membelokkan fokus. Bu Ratna menyela, suaranya bergetar. Rina, kamu ini anak perempuan. Surga itu di bawah kaki orang tua. Tapi bukan berarti kamu boleh melawan suami. Anak perempuan. Kata itu diucapkan dengan penekanan seolah Rina sedang melanggar kodrat. Sekarang kamu lebih percaya cerita ibumu daripada suamimu sendiri, lanjut Bu Ratna. Apa itu bukan durhaka? Kata itu menghantam. Durhaka. Rina merasakan luka lama tersentuh. Sejak kecil ia diajarkan untuk patuh. Tidak membantah orang tua. Tidak mempermalukan keluarga. Dan kini, kata itu dipakai untuk membungkamnya. Ia memandangi wajah ibu mertuanya. Air mata di sudut mata Bu Ratna terlihat nyata. Namun di baliknya, ada ketenangan yang janggal, seperti seseorang yang tahu efek kata-katanya. Rina mulai melihat pola. Setiap kali ia mempertanyakan sesuatu, ia dibuat merasa bersalah. Setiap kali ia meminta penjelasan, ia disebut emosional. Setiap kali ia mempertahankan ibunya, ia disebut anak durhaka. Arman melanjutkan, kamu sadar nggak? Sejak ibumu tinggal di sini, rumah ini jadi penuh tuduhan. Kamu berubah. Kamu jadi curiga. Karena ada hal yang disembunyikan, jawab Rina pelan. Tidak ada yang disembunyikan. Arman membentak. Pak Darto akhirnya berdiri. Sudah. Jangan ribut. Ibu Sulastri belum kuat. Semua terdiam beberapa detik. Dari kamar, terdengar suara batuk pelan Bu Sulastri. Rina menoleh ke arah suara itu. Ia sadar sesuatu lagi. Selama ini ia selalu mencoba menjadi penyeimbang. Menenangkan ibunya agar tidak terlalu curiga. Menenangkan suaminya agar tidak tersinggung. Menenangkan ibu mertuanya agar tidak merasa diremehkan. Tapi tak satu pun dari mereka pernah benar-benar menenangkan dirinya. Aku cuma minta satu, kata Rina akhirnya, lebih tenang dari yang ia rasakan. Kalau memang tidak ada niat buruk, kita duduk bersama. Kita bahas semua aset ibu secara terbuka. Dengan notaris. Arman terdiam sepersekian detik terlalu lama. Hanya sepersekian. Tapi cukup. Bu Ratna lebih cepat bereaksi. Kamu mau menyeret orang luar ke urusan keluarga? Supaya jelas, jawab Rina. Arman menggeleng. Kamu sudah tidak percaya lagi. Rina menatapnya lurus. Aku ingin bukti untuk percaya. Kalimat itu seperti garis batas. Bu Ratna terisak pelan. Ya Allah, Mama gagal mendidik menantu. Sekali lagi, peran korban. Rina merasakan dadanya panas, tapi pikirannya semakin jernih. Ia melihat bagaimana topik selalu diputar. Dari tindakan konkret menjadi drama emosional, dari fakta menjadi tuduhan moral. Ia tidak lagi terjebak sepenuhnya. Aku tidak bilang siapapun bersalah, ucapnya. Aku hanya tidak mau lagi dibungkam. Arman menatapnya dengan campuran marah dan tak percaya. Kalau kamu terus seperti ini, kamu sendiri yang merusak rumah tangga kita. Ancaman itu halus, tapi jelas. Dulu,
Kalimat seperti itu akan membuat Rina mundur, meminta maaf, mengalah. Sekarang, ia hanya merasa lelah. Bukan lelah mempertahankan diri. Lelah berpura-pura tidak melihat. Aku tidak merusak apa-apa, katanya pelan. Aku sedang mencoba menyelamatkan diri. Ruangan itu kembali sunyi. Rina berbalik menuju kamar ibunya. Ia tidak lagi merasa perlu memenangkan debat itu. Ia hanya perlu satu hal, kejelasan. Di dalam kamar, Bu Sulastri memandangnya dengan cemas. Mereka marah. Ya, jawab Rina jujur. Kamu takut. Rina terdiam. Takut masih ada. Tapi ada sesuatu yang lain tumbuh di bawahnya. Kesadaran. Aku lebih takut kalau terus menutup mata, katanya pelan. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya. Di luar, ia bisa mendengar suara Bu Ratna yang masih terisak dan Arman yang berjalan mondar-mandir. Rina tahu, langkah berikutnya akan menentukan banyak hal. Dan untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan sesuatu yang dulu terasa mustahil. Mungkin rumah ini memang bukan tempat yang aman. Dengan napas panjang, ia mengambil keputusan kecil yang terasa berbahaya. Besok, ia tidak hanya akan bertemu pengacara. Ia akan mulai mengumpulkan bukti. Keputusan untuk mulai mengumpulkan bukti membuat malam Rina nyaris tanpa tidur. Ia tidak lagi hanya merasa terancam. Ia merasa sedang berdiri di ambang sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dibuktikan atau justru menghancurkan segalanya. Pagi itu, Rina berpamitan keluar rumah dengan alasan membeli obat tambahan untuk Bu Sulastri. Arman hanya mengangguk singkat. Tatapannya masih menyimpan sisa ketegangan semalam. Bu Ratna tidak banyak bicara, tetapi matanya mengikuti setiap gerak Rina seperti pengawas tak terlihat. Rina tidak pergi ke apotek. Ia menuju sebuah kafe kecil di sudut jalan. Tempat Sari sudah menunggu. Sari adalah sahabat Rina sejak kuliah. Satu-satunya orang yang tetap dekat setelah Rina menikah dan perlahan menjauh dari lingkar pertemanan. Sari bekerja di sebuah bank swasta sebagai analis administrasi. Ia bukan orang yang mudah panik, dan itulah alasan Rina memilihnya. Kamu kelihatan pucat, kata Sari begitu Rina duduk. Aku memang gak tidur, jawab Rina jujur. Tanpa perlu pengantar panjang, Rina menjelaskan semua. Cerita Bu Sulastri tentang malam itu, tuduhan Arman, dan kecurigaannya soal aset yang mungkin sudah disentuh tanpa izin. Sari mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengerutkan kening. Rekening atas nama ibumu masih aktif? Tanya Sari akhirnya. Masih. Tapi aku nggak pegang ATM-nya. Dulu Arman pernah bantu urus internet banking waktu ibu bingung. Sari terdiam beberapa detik. Kita mulai dari mutasi rekening. Kamu bisa akses. Rina mengangguk pelan. Ia tahu username dan password karena dulu Arman pernah memintanya mencatat sebagai cadangan. Tangan Rina gemetar saat membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ada rasa bersalah, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang salah. Padahal ini rekening ibunya sendiri. Daftar transaksi muncul. Awalnya terlihat biasa. Pembayaran rumah sakit, pembelian obat, transfer kecil untuk kebutuhan rutin. Lalu Sari menunjuk layar. Scroll ke tanggal saat ibumu koma. Rina menahan napas. Di sana, beberapa transfer dalam jumlah besar, keluar dari rekening Bu Sulastri ke rekening atas nama seseorang yang tidak ia kenal. Ini siapa? Tanya Rina. Sari memperbesar detailnya. Nama penerima membuat jantung Rina berdegup keras. Itu nama perusahaan kecil yang pernah Arman sebut sebagai usaha sampingan teman. Jumlahnya hampir setengah dari deposito cair, gumam Sari. Rina merasa dunia di sekelilingnya mengecil. Tanggalnya. Tepat 2 hari setelah ibumu dirawat di ICU, lanjut Sari pelan. Artinya, saat Bu Sulastri tidak sadar. Untuk transfer sebesar ini, biasanya perlu otorisasi tambahan, jelas Sari. Apalagi kalau dari deposito. Rina menelan ludah. Berarti ada dokumen pencairan. Kata itu seperti palu.
Rina teringat lemari arsip di rumah ibunya, yang sempat Arman bantu rapikan beberapa minggu sebelum kejadian. Aku harus lihat berkasnya, ucap Rina, lebih pada dirinya sendiri. Sari menatapnya serius. Rin, kalau ini benar, ini bukan cuma manipulasi. Ini pidana. Rasa takut yang selama ini membelit dadanya muncul lagi, tapi kali ini tidak melumpuhkan. Ia justru merasa fokus. Aku harus yakin, katanya. Siang itu, setelah memastikan Arman masih di kantor dan Bu Ratna pergi ke arisan, Rina meminta izin pada Bu Sulastri untuk mengambil beberapa dokumen dari rumah lama. Ibu yakin mau buka itu? Tanya Bu Sulastri cemas. Aku harus tahu, Bu. Pak Darto yang sedang duduk di teras hanya melirik sekilas ketika Rina keluar. Wajahnya sulit ditebak. Seperti biasa, diamnya lebih berat dari kata-kata. Di rumah lama, udara terasa pengap. Rina membuka lemari arsip dengan tangan yang sedikit gemetar. Map-map berdebu tersusun rapi. Ia menemukan berkas pencairan deposito. Tanggalnya sama. Namanya tercantum sebagai saksi. Tanda tangan Bu Sulastri tertera di bagian bawah. Rina membeku. Ia mengenal tanda tangan ibunya seumur hidup. Goresannya biasanya tegas, sedikit miring ke kanan. Yang ini terlalu kaku, terlalu rapi. Seolah ditiru. Rina mengeluarkan contoh tanda tangan lama dari dokumen lain. Ia membandingkan satu persatu. Perbedaannya jelas. Dadanya bergemuruh. Ini dipalsukan, bisiknya. Bukan lagi dugaan. Bukan lagi cerita sepihak. Ini bukti. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena takut seperti sebelumnya. Ia marah. Marah karena ibunya didorong hingga pingsan. Marah karena uangnya diambil saat tak berdaya. Marah karena ia sendiri sempat meragukan firasatnya. Semua potongan kini tersusun menjadi pola. Arman menguasai akses rekening. Bu Ratna mendorong pembicaraan soal aset. Transfer terjadi saat ibunya koma. Dan kini, tanda tangan palsu. Rina memotret setiap dokumen, memastikan tanggal dan nomor referensi terlihat jelas. Ia menyimpan salinan digital di cloud pribadi yang tidak pernah diketahui Arman. Saat kembali ke rumah, langkahnya berbeda. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia membawa sesuatu yang nyata. Di kamar, ia menunjukkan foto dokumen itu pada Bu Sulastri. Air mata ibunya jatuh perlahan. Ibu tidak pernah tanda tangan itu. Aku tahu, jawab Rina. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rasa takut di dada Rina berubah bentuk. Bukan lagi ketakutan akan kemarahan Arman. Bukan lagi cemas disebut durhaka. Melainkan kemarahan yang terarah. Ia tidak ingin lagi hanya membela diri. Ia ingin membuktikan. Malam itu, saat Arman pulang dan bertanya kenapa wajahnya terlihat berbeda, Rina hanya tersenyum tipis. Aku cuma banyak berpikir, katanya. Di dalam kamar, ia membuka pesan pengacara. Kali ini, ia tidak hanya datang untuk konsultasi. Ia mengirim foto dokumen dan mutasi rekening. Lalu mengetik satu kalimat tambahan. Jika ini terbukti pemalsuan, saya ingin menempuh jalur hukum. Ia tahu, setelah pesan itu terkirim, tidak ada lagi jalan untuk pura-pura tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, Rina tidak merasa gentar. Pesan dari pengacara itu datang pagi hari. Dokumen terlihat janggal. Kita perlu verifikasi tanda tangan dan alur transfer. Jangan konfrontasi tanpa saksi. Rina membaca kalimat terakhir berulang kali. Jangan konfrontasi tanpa saksi. Namun pagi itu, ketika ia melihat Arman duduk santai di ruang tengah sambil menyeruput kopi, seolah tak ada yang berubah, sesuatu dalam dirinya tidak lagi sanggup menunda. Bu Ratna sedang mengupas buah di meja makan. Pak Darto menonton berita dengan volume pelan. Bu Sulastri beristirahat di kamar. Belum keluar sejak subuh. Rina berdiri di tengah ruangan dengan map coklat di tangannya. Aku mau bicara, katanya tenang. Arman melirik sekilas. Soal apa lagi?
Soal ini. Ia meletakkan map itu di meja, membuka lembar demi lembar, salinan mutasi rekening, foto dokumen pencairan deposito, perbandingan tanda tangan. Suasana berubah. Bu Ratna berhenti mengupas buah. Pisau kecilnya menggantung di udara. Arman tidak langsung menyentuh berkas itu. Apa maksudmu? Maksudku sederhana, jawab Rina. Transfer ini terjadi saat ibu koma. Dan tanda tangan di dokumen ini bukan tanda tangan beliau. Arman tertawa pendek, tapi tidak ada humor di sana. Kamu serius menuduh aku memalsukan? Aku tidak menuduh. Aku menunjukkan. Rina menunjuk tanggal dan nominal dengan jari yang kini tidak lagi gemetar. Bu Ratna lebih dulu bereaksi. Astagfirullah. Kamu sampai segitunya mencurigai suamimu? Rina menoleh padanya. Kalau tidak ada yang salah, kenapa harus takut diperiksa? Pak Darto berdiri perlahan. Wajahnya tegang. Ini sudah kelewatan. Kelewatan adalah mengambil uang orang yang tidak sadar. Balas Rina. Suaranya tetap terkendali. Arman akhirnya meraih dokumen itu. Ia membolak-baliknya cepat, lalu melemparkannya kembali ke meja. Itu usaha investasi. Aku pakai sementara untuk modal. Niatnya mau dikembalikan. Dengan tanda tangan palsu, tanya Rina. Itu hanya formalitas, bentak Arman. Kata itu menggema di ruangan. Formalitas. Seolah hukum dan persetujuan hanyalah detail kecil. Dan dorongan itu juga formalitas. Rina menatapnya lurus. Wajah Arman berubah. Jangan ulang-ulang cerita hayalan itu. Ibu ingat dengan jelas. Ibumu sudah tua, potong Arman keras. Ingatan orang tua bisa bias. Bu Ratna mulai terisak. Rina. Mama nggak sangka kamu tega mempermalukan keluarga sendiri seperti ini. Rina merasakan tusukan kata-kata itu, tapi kali ini ia melihat polanya jelas. Saat fakta muncul, mereka menggeser ke rasa malu. Saat bukti dibuka, mereka menggeser ke moral. Ia tidak lagi terjebak. Aku tidak mempermalukan siapapun, katanya pelan. Aku hanya tidak mau dibohongi. Arman berdiri tiba-tiba. Kursinya terdorong keras ke belakang. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Suaranya bergetar. Bukan karena takut, karena marah. Kamu bikin aku kelihatan seperti pencuri di rumahku sendiri. Kalau bukan pencuri, buktikan. Kalimat itu keluar datar, tanpa emosi berlebihan. Dan justru itu yang membuat Arman kehilangan kendali. Aku suamimu, teriaknya. Aku kepala rumah tangga. Semua yang kulakukan untuk kita. Untuk kita. Ulang Rina. Arman berjalan mendekat. Jaraknya hanya 1 langkah. Sejak ibumu masuk rumah ini, kamu berubah. Kamu mengatur. Kamu mempertanyakan. Kamu meragukan. Kamu bikin aku tak punya harga diri. Harga diri. Rina terdiam. Bukan karena takut. Karena ia baru menyadari inti sebenarnya. Selama ini ia mengira ini tentang uang. Tentang tekanan ekonomi. Tentang kebutuhan mendesak yang membuat Arman nekat. Tapi bukan. Ini tentang siapa yang berkuasa. Tentang siapa yang berhak tahu. Tentang siapa yang boleh bertanya. Arman tidak marah karena ia dituduh. Ia marah karena ia tidak lagi tak tersentuh. Kamu merasa harga dirimu hilang karena aku minta transparansi? Tanya Rina pelan. Karena kamu tidak percaya padaku, balas Arman. Kepercayaan bukan berarti menyerahkan semua kendali. Kalimat itu meluncur mantap. Bu Ratna menyela dengan suara gemetar. Lihat, dia sudah melawan. Ini akibat kamu terlalu membebaskannya. Men. Rina menoleh cepat. Membebaskan. Seolah dirinya properti yang diatur. Pak Darto akhirnya berbicara. Lebih keras dari biasanya. Sudah cukup. Ini urusan keluarga. Tidak perlu dibawa keluar. Rina menangkap kalimat itu.
Tidak perlu dibawa keluar. Mereka takut pada dunia luar, pada hukum, pada sorotan. Dan disitulah kekuatan mereka selama ini berada. Di dalam rumah, di balik dinding yang mengisolasi. Rina menatap satu persatu wajah di hadapannya. Arman yang marah karena otoritasnya digugat. Bu Ratna yang memainkan luka demi mengontrol narasi. Pak Darto yang memilih meredam agar tidak ada yang bocor. Ini bukan soal ekonomi. Ini soal kuasa atas informasi, atas tubuh, atas keputusan. Dan selama ini, ia menyerahkan terlalu banyak. Aku tidak akan diam lagi, ucap Rina pelan, tapi jelas. Arman tertawa sinis. Kamu mau apa? Laporkan aku. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti ancaman sekaligus tantangan. Rina tidak langsung menjawab. Di kamar, pintu terbuka perlahan. Bu Sulastri berdiri di ambang. Wajahnya pucat tapi tegak. Aku saksi, katanya lirih namun tegas. Arman menoleh tajam. Ruangan terasa semakin sempit. Rina merasakan jantungnya berdetak keras. Tapi pikirannya jernih. Ia tahu langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Bukan hanya hubungan mereka, tapi struktur kekuasaan di rumah ini. Dengan napas dalam, ia meraih map itu kembali. Aku belum melapor, katanya akhirnya. Belum. Kata itu membuat Arman terdiam sepersekian detik. Tapi kalau ini terus dianggap sepele, lanjut Rina, aku tidak akan ragu. Itu bukan ancaman kosong. Itu peringatan. Dan untuk pertama kalinya, Arman tidak langsung membalas. Di balik kemarahannya, ada sesuatu yang retak. Rina sadar, ia baru saja menggeser keseimbangan yang selama ini berat sebelah. Namun ia juga tahu, orang yang kehilangan kendali seringkali menjadi lebih berbahaya. Malam itu, saat semua masuk ke kamar masing-masing tanpa kata damai, Rina mengunci pintunya. Ia tidak hanya mengirim dokumen tambahan ke pengacara. Ia mulai menyalin semua percakapan dan bukti ke perangkat lain. Keputusan kecil. Berisiko. Karena jika Arman tahu ia benar-benar bersiap, ledakannya mungkin tidak lagi hanya berupa kata-kata. Namun Rina sudah sampai pada satu kesadaran yang tak bisa ia batalkan. Ia tidak lagi berjuang untuk menang. Ia berjuang untuk bebas. Pintu kamar yang Rina kunci semalam masih terasa seperti batas tipis antara aman dan tidak. Ia hampir tidak tidur. Setiap suara langkah di lorong membuatnya terjaga. Namun pagi itu, rumah justru sunyi dengan cara yang berbeda. Sunyi yang penuh perhitungan. Rina keluar kamar dengan map berisi salinan dokumen di tangannya. Ia tidak lagi menyembunyikannya. Di ruang tengah, Arman duduk dengan wajah kusut. Bu Ratna berdiri di dekat jendela, tampak lebih pucat dari biasanya. Pak Darto berada di kursi yang sama seperti kemarin, tetapi kali ini korannya terlipat rapi di pangkuan. Ia tidak pura-pura membaca. Dan di antara mereka, Bu Sulastri duduk tegak, bukan sebagai tamu, sebagai pihak yang dirugikan. Aku ingin bicara lagi, ucap Rina pelan. Arman mendesah panjang. Masih kurang. Kali ini bukan aku yang bicara dulu. Semua mata beralih pada Bu Sulastri. Ia menarik napas perlahan, seperti menyiapkan diri menghadapi sesuatu yang tak bisa lagi ditunda. Saya tidak akan mencabut cerita saya, katanya tenang. Kalau memang perlu ke polisi atau pengadilan, saya siap bersaksi. Kalimat itu jatuh tanpa gemetar. Rina merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena melihat ibunya berdiri setegas itu, padahal beberapa hari lalu ia bahkan sulit berjalan lurus. Bu Ratna langsung bereaksi. Astagfirullah, Bu Sulastri, sampai segitunya. Sampai segitu, jawab Bu Sulastri tanpa meninggikan suara. Karena ini bukan salah paham. Ini uang saya. Dan nyawa saya hampir melayang. Sun. Arman menatap lantai beberapa detik lebih lama dari biasanya. Rahangnya mengeras, tetapi tidak sekuat kemarin. Mama, tolonglah, katanya pada Bu Ratna, seolah meminta bantuan untuk mengendalikan situasi.
Namun yang terjadi berbeda. Pak Darto angkat bicara lebih dulu. Sudah cukup, ucapnya pelan, tapi jelas. Semua menoleh padanya. Selama ini, Pak Darto selalu berada di sisi istrinya, atau setidaknya tidak pernah membantahnya. Ia memilih diam, memilih meredam, memilih menjaga nama keluarga. Kali ini, diamnya berubah arah. Kita tidak bisa terus menyalahkan orang lain. Lanjutnya, menatap Arman. Kalau memang ada yang salah dalam pengelolaan uang, selesaikan dengan jujur. Bu Ratna memandang suaminya dengan kaget. Pak Darto tidak menatapnya kembali. Itu yang paling terasa. Bukan kata-katanya, tapi keberpihakannya yang tak lagi otomatis. Arman berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Aku cuma ingin usaha itu jalan. Aku pikir nanti bisa kuganti sebelum ada yang tahu. Tanpa izin, tanya Rina. Arman menatapnya tajam, tetapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Bukan hanya marah. Ada celah kecil yang mulai terlihat. Aku tertekan, katanya akhirnya. Kamu nggak tahu rasanya jadi laki-laki yang harus kelihatan mampu. Rina memperhatikan kalimat itu. Bukan pengakuan. Bukan penyesalan. Alasan. Kamu merasa harus terlihat mampu, ucap Rina pelan. Jadi kamu ambil hak orang lain. Aku suamimu, bentak Arman lagi. Tapi kali ini nadanya tidak setinggi kemarin. Aku seharusnya dipercaya. Kepercayaan bukan lisensi, jawab Rina. Bu Sulastri menambahkan, kalau kamu datang baik-baik dan minta tolong, mungkin saya bantu. Tapi bukan seperti ini. Arman terdiam. Bu Ratna kembali mencoba mengambil alih. Ini bisa diselesaikan kekeluargaan. Tidak perlu ribut kemana-mana. Rina menangkap ketakutan dalam nada itu. Takut pada dunia luar. Takut pada hukum. Takut pada kehilangan kendali. Bisa, kata Rina perlahan. Kalau ada pengembalian dana dan pengakuan tertulis. Arman menoleh cepat. Kamu sudah sejauh itu. Rina menatapnya tanpa ragu. Kamu yang membawa kita sejauh ini. Ruangan terasa semakin padat. Pak Darto kembali bersuara. Kali ini lebih tegas. Men, kalau memang salah, akui. Jangan tambah kerusakan. Arman mengepalkan tangan. Untuk sesaat, Rina mengira ia akan meledak lagi. Namun yang muncul hanya napas berat. Aku tidak berniat mencelakai siapapun, katanya pelan. Itu bukan pengakuan penuh. Tapi itu retakan pertama. Rina merasakan campuran emosi yang aneh. Lega karena ia tidak lagi sendirian. Namun juga sadar bahwa situasi ini belum aman. Arman belum mengakui pemalsuan tanda tangan. Belum mengakui dorongan. Belum meminta maaf. Ia hanya mulai goyah. Dan orang yang goyah seringkali bisa memilih dua arah. Bertanggung jawab atau menyerang lebih keras. Rina menyadari sesuatu di dalam dirinya. Dulu ia hanya ingin rumah tangganya utuh. Kini, ia ingin keadilan. Itu perubahan yang tidak bisa dibatalkan. Ia berdiri, menggenggam map di tangannya. Aku akan tetap lanjut konsultasi hukum. Katanya tenang. Bukan untuk menghancurkan siapapun. Tapi untuk melindungi ibu dan diriku sendiri. Bu Ratna menatapnya dengan campuran marah dan takut. Jadi kamu tetap mau bawa ini keluar? Rina tidak langsung menjawab. Ia melihat Arman, wajahnya lelah, harga dirinya tergores. Tapi egonya masih berdiri. Ia melihat Pak Darto, diam, namun tak lagi menutup mata. Ia melihat Bu Sulastri, lemah secara fisik, tapi paling tegak di antara mereka semua. Aku memberi waktu, ucap Rina akhirnya. 7 hari. Kembalikan dana itu. Buat pernyataan tertulis. Kalau tidak. Kalimatnya tidak selesai. Tak perlu. Arman menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban cepat. Hanya ketidakpastian. Rina tahu ia baru saja menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya.
Memberi tenggat berarti membuka kemungkinan negosiasi atau perlawanan. Malam itu, saat semua kembali ke kamar masing-masing, Rina tidak lagi mengunci pintunya dengan tangan gemetar. Ia menguncinya dengan sadar. Di meja kecil, ponselnya menyala dengan pesan baru dari pengacara. Jika ada tekanan atau ancaman, segera beritahu. Kita bisa ajukan perlindungan. Rina menatap layar itu lama. 7 hari. Ia baru saja memulai hitungan mundur yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Dan di dalam hatinya, ia tahu, apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang sama. 7 hari terasa lebih panjang dari 7 bulan. Rina menghitungnya bukan dengan kalender, melainkan dengan perubahan sikap di rumah itu. Arman menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi membentak, tetapi juga tidak meminta maaf. Bu Ratna berhenti menangis terang-terangan, memilih tatapan dingin yang lebih menusuk. Pak Darto semakin sering berada di luar rumah, pulang larut, seolah menghindari posisi yang harus ia pilih. Dana itu tidak kembali. Tidak ada pernyataan tertulis. Tidak ada pengakuan. Pada hari ke-7, Rina bangun sebelum matahari terbit. Ia duduk di sisi ranjang, memandangi koper kecil yang sudah ia siapkan diam-diam 2 malam sebelumnya. Bukan koper besar. Cukup untuk pakaian penting dan dokumen. Keputusan itu akhirnya terasa nyata. Ia keluar kamar dan mengetuk pintu kamar ibunya. Bu Sulastri sudah bangun, duduk di tepi ranjang dengan wajah tenang yang tidak lagi rapuh. Hari ini? Tanyanya pelan. Rina mengangguk. Hari ini. Tidak ada tangis. Tidak ada drama. Hanya kesadaran bahwa bertahan bukan lagi pilihan yang sehat. Di ruang tengah, Arman sedang duduk dengan ponsel di tangan. Bu Ratna menyeduh teh. Pak Darto baru saja mengenakan sepatu. Rina berdiri di hadapan mereka dengan koper di sampingnya. Apa ini? Tanya Bu Ratna. Keningnya berkerut. Aku dan ibu akan pindah ke rumah lama, jawab Rina tenang. Arman langsung berdiri. Kamu bercanda. Aku sudah menunggu 7 hari. Itu ancaman kosong, balas Arman cepat. Kamu nggak akan berani sejauh itu. Rina menatapnya lurus. Aku sudah lapor. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Lapor apa? Suara Bu Ratna meninggi. Pemalsuan tanda tangan, penggelapan dana, dan kekerasan. Arman melangkah maju. Kamu benar-benar mau menghancurkan aku. Rina merasakan jantungnya berdetak keras, tapi suaranya tetap stabil. Aku tidak menghancurkan siapapun. Aku memilih melindungi diriku. Bu Ratna menepuk meja. Rina, ini rumah tanggamu. Rumah tangga bukan tempat untuk takut, jawab Rina. Pak Darto akhirnya berbicara. Suaranya berat. Men, kalau memang salah, hadapi. Arman menoleh pada ayahnya dengan tatapan tak percaya. Ayah juga. Pak Darto tidak menjawab, tapi ia tidak membela. Itu sudah cukup. Arman kembali menatap Rina. Kali ini bukan dengan amarah meledak, melainkan campuran putus asa dan ego yang terluka. Kita bisa selesaikan baik-baik. Kenapa harus sampai hukum? Karena setiap kali aku minta baik-baik, jawabannya manipulasi, kata Rina pelan. Karena setiap kali aku minta jujur, jawabannya menyalahkan. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat cepat untuk membalikkan keadaan. Rina meraih tangan ibunya. Bu Sulastri berdiri perlahan, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun langkahnya mantap. Saat melewati Bu Ratna, perempuan itu berbisik tajam. Kamu akan menyesal. Rina berhenti sejenak. Ia menoleh, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketenangan yang baru ia miliki. Menyesal karena mempertahankan harga diri, tanyanya pelan. Tidak. Ia melangkah keluar. Udara pagi terasa berbeda, dingin, tetapi membebaskan. Di mobil, Bu Sulastri menggenggam tangan Rina. Ibu bangga padamu.
Kalimat itu membuat mata Rina akhirnya basah. Bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam keputusan yang sepenuhnya miliknya. Proses hukum berjalan pelan, melelahkan, dan penuh tatapan orang-orang yang bertanya-tanya. Arman sempat mencoba menghubunginya beberapa kali, kadang marah, kadang memohon. Namun bukti sudah terlalu jelas. Hasil pemeriksaan forensik tanda tangan menguatkan dugaan pemalsuan. Rekening perusahaan yang menerima transfer terhubung langsung dengan Arman sebagai pengelola. Ia akhirnya mengakui penggunaan dana tanpa izin, meski tetap bersikeras bahwa dorongan itu tidak sengaja. Pengadilan memutuskan kewajiban pengembalian dana dan proses pidana berjalan sesuai hukum. Rina tidak hadir di setiap sidang. Ia memilih fokus pada satu hal, membangun ulang hidupnya. Dengan bantuan Sari, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan distribusi sebagai staf administrasi keuangan. Ironis. Mungkin. Namun kali ini, ia bekerja bukan untuk menutup kekurangan orang lain. Ia bekerja untuk dirinya sendiri. Setiap kali duduk di depan komputer, menyusun laporan, memeriksa angka-angka dengan teliti, Rina merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi bekerja untuk bertahan di rumah yang membuatnya takut. Ia bekerja untuk masa depan yang ia pilih. Di rumah lama yang kini ia tempati bersama Bu Sulastri, suasana memang sederhana. Tidak ada perabot mewah. Tidak ada tekanan untuk terlihat sempurna. Hanya ketenangan yang pelan-pelan tumbuh. Suatu sore, setelah pulang kerja, Rina duduk di teras dengan secangkir teh. Bekas luka di lengannya telah memudar, meninggalkan garis tipis yang hanya terlihat jika diperhatikan saksama. Ia mengusapnya pelan. Itu bukan lagi tanda sakit. Itu pengingat bahwa harga diri tidak diberikan oleh orang lain. Ia diambil kembali, kadang dengan risiko besar. Ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Maafkan aku. Hanya 2 kata. Rina tahu itu dari Arman. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menguncinya tanpa membalas. Maaf mungkin penting. Namun ia tidak lagi menunggu pengakuan untuk merasa benar. Bu Sulastri keluar membawa sepiring buah. Besok kamu mulai lembur. Ya. Rina tersenyum kecil. Iya, Bu. Ada audit internal. Kata audit membuatnya tertawa ringan. Dulu, transparansi hampir menghancurkan hidupnya. Sekarang, transparansi adalah bagian dari pekerjaannya. Ia berdiri, membantu ibunya duduk. Langit mulai menggelap, tapi bukan dengan rasa mencekam seperti dulu. Ada ruang. Ada pilihan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Rina tidak merasa terhimpit antara menjadi anak atau istri. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Perempuan yang pernah takut. Perempuan yang pernah ragu. Namun akhirnya berani memilih hidup yang ia tentukan. Dan disitulah, kisahnya benar-benar dimulai kembali. Kadang yang paling sulit bukan meninggalkan rumah, tapi meninggalkan rasa takut yang selama ini kita anggap sebagai cinta. Dan hari itu, Rina memilih untuk tidak kembali. Jika kamu percaya harga diri lebih mahal dari segalanya, jangan lupa like dan bagikan cerita ini. Tulis di kolom komentar. Kamu membaca dari daerah mana?